Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk menemani malam hari Anda. Bersama saya Kenana, inilah kabar utama selengkapnya. Anggota TNI bersama masyarakat mengevakuasi mobil-mobil yang hangus terbakar saat aksi unjuk rasa di depan Mako Brimob di Kuitang. Aksi massa driver ojol yang berada di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat meredam setelah didatangi oleh aparat TNI dari berbagai satuan. Massa pun perlahan-lahan meninggalkan lokasi. Divisi Propam Polri memeriksa 7 personel Brimob terkait tewasnya pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Ratusan pengemudi ojek online memadati tempat pemakaman umum TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat untuk mengantar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto malam ini rencananya akan mengunjungi rumah Afan Kurniawan di Menteng, Jakarta Pusat. Lalu seperti apa persiapan kedatangan Prabowo? Kami ajak Anda bergabung. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi pada demonstrasi Kamis 28 Agustus 2025 malam. Presiden perintahkan untuk usut tuntas secara transparan dan berjanji akan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Dan berikut pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Zulkifli, ayah Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas usai ditabrak kendaraan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang meninggal dunia. Zulkifli, ayah almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas usai ditabrak kendaraan taktis di Pejompongan, Jakarta Pusat, meminta keadilan. Namun dia berharap yang ditindak tegas hanya pelaku yang menabrak Afan dan tidak semua polisi harus jadi sasaran kemarahan. Ya, pemirsa, kami juga akan mengajak Anda saat ini untuk melihat bagaimana kondisi. Ya, pemirsa, Zulkifli, ayah Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas ditabrak kendaraan taktis di Pejompongan, Jakarta Pusat, meminta keadilan. Namun dia berharap yang ditindak tegas hanya pelaku yang menabrak Afan dan tidak semua polisi harus jadi sasaran kemarahan. Hal itu disampaikannya saat ditemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemarin malam. Usai jeda, kabar utama masih akan kembali hadir untuk Anda. Sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang menelan korban jiwa di Jakarta, Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki menemui aksi solidaritas yang digelar komunitas ojek. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea menyampaikan duka cita atas meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tertabrak kendaraan taktis anggota Brimob. Andi Gani juga mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas 7 oknum Brimob yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang meninggal dunia dalam aksi demonstrasi pada Kamis malam. Sebagai pimpinan DPR RI, Puan juga meminta maaf karena belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Puan Maharani, Ketua DPR RI, menyampaikan hal tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui keluarga pengemudi ojek online yang meninggal dunia ditabrak rantis Brimob Jumat 29 Agustus dini hari di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta Pusat. Listio meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban dan menyampaikan bela sungkawa. Listio juga berjanji akan melakukan evaluasi dan menindak tegas para pelaku. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam meminta kepada Kadif Propam dan juga Brimob untuk menegakkan hukum secara maksimal atas peristiwa tewasnya pengemudi ojek online akibat tertabrak kendaraan taktis Brimob. Selain itu, Kompolnas juga akan mengawasi kasus ini secara transparan. Dan berikut pernyataan Khoirul Anam, Komisioner Kompolnas. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Hendro Priyono, menyatakan ada dalang pengendali di balik kericuhan demonstrasi di depan gedung DPR. Hendro menegaskan dalang di balik kericuhan berasal dari non-negara dari luar negeri. Sesaat lagi pemirsa, kabar utama masih akan kembali.